hari ini mengenai pencobaan dan ujian. Kenapa? Karena ini yang terjadi pada zaman Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Zaman itu tidak sukar ya, itu zaman yang sukar, betul-betul zaman yang sukar. Karena bangsa Israel lagi dijajah oleh musuh dan mereka hidup bukan di tanah sendiri. Istilahnya mereka hidup di dalam pembuangan, yaitu tanah Babylon, yaitu mereka hidup dengan bersama-sama dengan musuh yang menjajah. Jadi tidak gampang hidup dengan musuh. Pasti banyak yang membenci, betul? Kita orang ya, mereka adalah orang Yehuda, orang Israel, dibawa ke pembuangan, dibawa ke tempat lain yang semuanya anggota asli sendiri. Kita adalah pendatang. Dan saat itu pasti banyak yang benci sama Daniel, banyak yang benci sama Sadrak. Berarti hidup mereka hidup di tanah penjajah itu sangat sukar, tapi mereka tahu bahwa mereka selalu berdoa kepada Tuhan, mereka selalu minta penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi dimanapun mereka ditempatkan, mereka akan mengalami hari baik, mereka akan mengalami penyertaan Tuhan, ya. Jadi kalau kita di mana-mana pun ditempatkan, kita mengucap syukur, minta perlindungan penyertaan Tuhan. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka minta penyertaan Tuhan di tempat yang baru, di tempat musuh pun mereka Tuhan bisa angkat menjadi kepala, ya, dan bukan ekor. Meskipun di tempat musuh, ya. Kita belajar dari mengenai kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita belajar soal iman di sini. Mungkin saya bisa lanjutkan tentang profesi nubuatan tentang akhir zaman. Tapi itu panjang sekali. Tapi kita belajar tentang iman. Jadi kalau yang rajin datang ke sini, yang nggak baca Alkitab, puji Tuhan, kamu dibacakan di setiap minggu di gereja. Jadi dari perjanjian lama kita sudah mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab. Nanti kita masuk ke perjanjian baru tentang perjalanan pekerjaan Yesus di dunia ini. Nanti kita masuk ke perjanjian baru tentang bagaimana Yesus bekerja di dunia ini, bagaimana apa yang dilakukan Yesus di dunia ini, kita belajar. Karena kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu adalah perintah. Di dalam firman dikatakan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan seperti yang kulakukan. Lah pekerjaan Yesus apa? Kalau tidak pernah bisa baca Alkitab, gimana kita tahu pekerjaan Yesus? Makanya habis ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh di perjanjian lama. Habis itu kita masuk ke perjanjian baru. Kita belajar bagaimana pekerjaan Yesus di dunia ini. Dan kita harus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, ya. Kemudian yuk kita lanjut. Ini kita tanya, Daniel dipanggil karena dia orang Yehuda, dia orang Israel, tetapi dia dipanggil untuk menjadi berkat di tanah musuh. Seperti Yusuf dipanggil untuk menjadi berkat di tanah musuh, yaitu di tanah Mesir. Kalau ini Daniel dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi Tuhan di tanah Babylon, ya. Babylon itu adalah Irak, ya. Zaman sekarang Babylon sekarang tuh Irak, ya. Yuk kita belajar. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar dari Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Jadi Nebukadnezar itu dari Babel, dari Babylon, itu mengepung Yerusalem, mengepung Israel. Kemudian Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas di rumah Allah di dalam tangannya. Dari bait Allahnya dihancurkan, kemudian emas bait Allah, mau emas. Kenapa Nebukadnezar kaya? Karena emasnya diambil. Semua bait Allah, perkakas bait Allah, apa harta di bait Allah diambil oleh musuh, yaitu Nebukadnezar ke negerinya. Kemudian di dalam rumah dewanya, semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Karena Irak atau Babylon tidak menyembah Yesus. Mereka menyembah Tuhan dalam bentuk patung. Allahnya Allah patung, ya. Jadi perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja
dari kaum bangsawan, yakni orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana, dan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan mereka di Israel, mereka lihat anak keturunan bangsawan, anak keturunan raja yang kecil-kecil, yang kelihatannya pinter-pinter, yang badannya kuat, yang dibawa semua ke Babylon untuk bekerja di Babylon sebagai penasihat raja, sebagai bekerja untuk raja. Orang muda yang berperawakan baik, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas dibawa, yang lemah, sakit-sakitan, yang bodoh-bodoh, yang itu ditinggal di Israel. Tetapi ini pintar ini. Jadi penjajah itu pintar, dia melihat orang-orang yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, yang kuat-kuat dibawa untuk bekerja di Babylon. Dan kemudian mereka diajarkan bahasa Kasdim, bahasa Babylon. Kemudian kita lihat mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dan kita lihat ayatnya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel itu dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga dia punya hikmat, dia punya pengetahuan banyak, punya cerdas, dan hidupnya baik karena Roh Tuhan ada pada mereka semua. Jadi bukankah firman berkata, jikalau engkau kekurangan hikmat, engkau minta aja sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat, aku minta roh hikmat, roh kecerdasan, roh nasihat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikannya kepadamu. Dan anak muda ini dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia, sekalipun dia dikirim ke dalam pembuangan. Pembuangan itu artinya dia ada di tanah musuh. Yuk kemudian lanjutnya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja dari raja. Dan anak-anak ini dididik pelajaran kecerdasan apa, dan mereka harus bekerja pada raja. Dan di antara mereka ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai itu memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan minum anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi kasih sayang pun dikaruniakan oleh Allah. Jadi kepala pemimpin istana bisa sayang sama Yusuf. Why? Karena Allah mengkaruniakan kasih sayang kepada pemimpin istana itu supaya dia menyayangi Yusuf. Jadi semua yang terjadi di dalam dunia ini itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita lihat, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kurang sehat dari orang muda yang sebaya dengan kamu, sehingga kamu tidak dianggap bersalah. Aku tidak dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakan pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari. Biarkan kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi Babylon ini raja baik juga. Karena mereka dianggap bangsawan, anak-anak raja, cendekiawan, pinter-pinter, orang cerdas-cerdas di negeri itu.
dikasih makanan terbaik. Mereka berempat dikasih anggur, dikasih makanan daging, ayam, semua. Pokoknya daging-daging yang makanan yang enak-enak dari raja. Tapi mereka bilang enggak mau, aku mau makan sayur saja. Aku enggak mau makan makanan raja. Saya makan sayur saja. Kemudian pegawainya ngomong, kalau kamu enggak mau makanan daging-daging yang enak ini, wah ada babi di sini. Wah ini ada babi. Bayangkan Daniel menolak babi loh. Babi ditolak, maunya sayur. Terus dia bilang gini, aku tidak akan makan makanan raja. Nanti aku dimarahi sama raja. Kalau kamu kurus gimana? Kalau kamu tidak kuat gimana? Kalau makan cuma sayur doang. Berikan tes 10 hari. Aku makan sayur. Semua orang-orangmu makan daging. Coba dalam 10 hari mana yang lebih kuat? Aku atau mereka? Ya, yuk lanjut. Lanjut. Yuk. Nah kemudian setelah itu bandingkan perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah didengar itu diadakan pencobaan selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka tetap lebih gemuk. Mereka lebih baik dan kelihatan gemuk daripada semua orang makan yang makan daging. Jadi dia yang satu makan sayur, yang satu makan daging-dagingan. Yang makan sayur tetap perawakannya lebih baik, lebih sehat, lebih gemuk daripada yang makan daging. Kemudian menjelang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur, lalu memberikan sayur. Senang penjenengannya, kepalanya senang. Si Daniel tidak mau dagingnya diambilin terus diganti sayur. Ya, itu bahwa dia tidak mau menajiskan dengan makanan raja. Kemudian Allah memberikan kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan. Jadi yang memberikan pengetahuan siapa? Allah. Bukan manusia, bukan dari hikmat manusia, bukan dari kamu baca-baca, tetapi Allah. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Karena Allah sayang dengan Daniel dan Daniel menghormati Allah, maka banyak karunia, banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada Daniel dan Sadrak, Meshak, Abednego, yaitu kepandaian, pengetahuan tentang hikmat, dan kemudian pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah dikasih karunia itu, Tuhan ngetes enggak? Ngetes. Pasti Tuhan ngasih problem. Supaya apa? Talenta yang sudah diberikan kepada Daniel berguna toh? Berguna. Itulah Tuhan kita tuh caranya ajaib. Apapun yang talenta Tuhan berikan kepada kamu, pasti ada gunanya. Yes. Kemudian setelah Tuhan memberikan talenta kepada Sadrak, Meshak, Abednego, hikmat, pengetahuan, dan talenta untuk mengerti penglihatan dan mimpi, baru kemudian nanti dikasih masalah tentang mimpi. Yuk kita lihat ayatnya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan bahwa mereka harus menghadap, dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana. Mereka bercakap-cakap. Di antara mereka tidak didapati orang yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azar. Maka mereka bekerja karena mereka mendapat talenta, hikmat daripada Tuhan, yaitu roh hikmat, roh kepandaian, dan mereka pengertian tentang berbagai penglihatan, tentang berbagai pengetahuan. Maka di negeri itu tidak ada orang yang sepandai 4 orang ini, sehingga 4 orang ini diminta bekerja di dalam istana. Bukankah seperti Yusuf diminta bekerja di dalam istana? Akhirnya mereka bercakap-cakap, tidak ada orang yang lebih pandai daripada mereka dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang yang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaannya. Jadi tidak ada yang mengalahkan kecerdasan, kepandaian 4 orang itu, karena mereka sudah diberi hikmat sama Tuhan. Maka kita kalau pengen cerdas,
Wes minta Tuhan, Tuhan berikan aku roh kecerdasan, berikan aku roh hikmat, berikan aku roh pengetahuan, berikan roh pengertian, berikan aku roh nasihat, berikan roh aku takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan roh untuk memecahkan banyak masalah. Dari situ kamu akan diberikan hikmat, engkau akan cerdas seperti Tuhan memberikan karunia roh kepada Daniel, karunia hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan. Ya, jadi ini mereka yuk kita samakan, mereka menolak daging dan mereka dan raja membuat mereka harus bekerja di dalam kerajaan karena kecerdasan mereka. Bahkan mereka diminta untuk memimpin negara bagian, kota-kota bagian mereka. Yuk kemudian lanjut. Nah, baru setelah itu dikasih masalah. Pinter ya, bagaimana Tuhan bekerja. Rajanya yang dikasih masalah. Seperti Yusuf, negaranya dikasih masalah. Kekeringan, kelaparan. Sehingga apa yang dilakukan apa ide Yusuf dilakukan raja, negara itu menjadi subur. Ya, jadi setelah mengaruniakan talenta, Tuhan ngasih masalah supaya supaya Daniel keluar sebagai pemenang, sebagai ditimbul sebagai emas murni. Istilahnya timbul sebagai penyelamat di dalam negeri itu. Kita lihat kemudian setelah Daniel diberikan roh pengertian dalam mimpi, kemudian timbullah masalah di dalam kerajaan. Raja itu bermimpi. Yuk kita lihat ayatnya. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, hatinya gelisah, tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah ia dan berdiri di hadapan raja. Lalu raja berkata, aku mimpi, hatiku gelisah karena aku ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja kekalah hidupnya, ceritakan kepada hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tapi raja menjawab, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak bisa memberitahukan kepadaku mimpi dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal. Dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitakan mimpiku dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah pemberian kehormatan yang besar. Oleh karena itu beritahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab, silahkan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar bahwa kamu mencoba mengulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Jadi dipanggil ahli-ahli nujum, semua ahli-ahli sihir, semua yang pinter-pinter di negeri Babylon itu untuk menjelaskan mimpi daripada Nebukadnezar. Tetapi mereka semua, kalau mereka tidak bisa menjelaskan mimpi, mereka akan dibunuh, rumahnya akan dihancurkan. Coba, terus kemudian yuk lanjut. Tapi kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan dikena hukuman yang sama. Aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakan kepada mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi orang-orang di sini bilang, Tuan, tidak ada seorang pun yang bisa di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang bagaimanapun agung dan besarnya kuasa telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja marah, lalu diperintahkannya melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, dan termasuk si Daniel mau dilenyapkan karena tidak ada yang dapat menjelaskan arti mimpi Nebukadnezar. Kemudian yuk lanjutnya. Kemudian datanglah Daniel. Daniel mendengar bahwa ada apa kok semua orang bijaksana mau dilenyapkan. Karena raja mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan raja mimpi. Maka Daniel menghadap.
Aku bisa mengartikan, ya. Maka Daniel menghadap raja dan berkata, aku telah mendapat seorang dari antara orang buangan dari Yehuda dapat memberitakan makna kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, sangguplah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah lihat? Terus Daniel menjawab, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berlimu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah. Allah yang memberitahukan, yang menyingkapkan, Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur adalah bahwa tuanku ada di tempat tidur, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia, yaitu Tuhan, akan menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi semua ahli nujum akan dibunuh semua, termasuk Daniel, termasuk apa? Kemudian Daniel bilang, kenapa kok mau dibunuh semua, ada apa? Oh raja mimpi, oh bilangin aja aku akan datang supaya jangan dibunuh semua. Jadi Daniel sudah menyelamatkan semua ahli nujum yang mau dibunuh. Orang-orang cendekiawan, orang pandai mau dibunuh, diselamatkan oleh Daniel. Karena Daniel menghadap raja dan bilang, Tuhan, Tuan, aku akan memberitahukan arti mimpi. Yuk kemudian lanjut. Nah kita lihat, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia ini bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi maknanya diberitahukan kepadaku supaya tuanku mengenal pikiran tuanku. Ya tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu suatu patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, bahannya dari besi, kakinya sebagian besi, sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas suatu batu bukan dari perbuatan tangan manusia, menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu, dan semuanya seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkasnya ditemukan. Tetapi batu yang menimpa itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Jadi Nebukadnezar melihat seorang patung yang besi besar, kepalanya dari emas, kemudian badannya dari silver, perak, ikat pinggangnya dari sini beli sama tait itu apa, bokongnya dari bronze itu apa, tembaga. Kemudian kakinya ini 2 kaki dari besi. Jadi melihat itu, jadi ada berapa macam. Kemudian yang bawah jari-jari kaki dari perbandingan antara besi dengan tanah liat. Lah kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada batu dari gunung, dia langsung menghancurkan patung itu sampai berkeping-keping. Kemudian batu yang menghancurkan itu kemudian menjadi besar sampai menutupi seluruh bumi. Ya. Kemudian ayatnya yuk lihat. Nah kita lihat, ya tuanku raja, segala raja oleh raja semesta bahwa telah diserahkannya anak-anak manusia di mana mereka berada, binatang di padang, burung di udara, dan dibuatnya menjadi kuasa atas semua itu. Jadi semua kuasa di bumi, di surga, di surga itu sudah ada kuasa yang dari Tuhan diserahkan kepada anak manusia, tetapi itu masih di dalam kontrol Tuhan. Ya, tuankulah kepala dari emas itu. Jadi tuankulah dari kepala emas itu, tetapi setelah tuanku
muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian muncul kerajaan lagi yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi, meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Jadi kita lihat dari atas ini adalah kepala besi itu adalah pemerintahan Babylon. Babylon itu adalah pemerintahannya Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar itu bermimpi tentang dia sendiri. Dia sebagai kepala emas. Karena saat itu di dunia yang paling berkuasa dia sangat berkuasa. Dan kemudian setelah itu ada di bawahnya adalah silver, perak. Dari perak itu jadi nanti bahwa Babylon akan dikalahkan oleh Persia. Persia tuh Iran, Babylon tuh Irak. Sekarang Persia tuh Iran. Jadi nanti ada pada zaman Nebukadnezar, pemerintahnya akan dikalahkan oleh bangsa Iran, yaitu Persia. Akan direbut oleh bangsa Persia. Kemudian setelah bangsa Persia, pemerintahan di dunia akan direbut oleh Greece. Greece itu Yunani. Kemudian akan direbut oleh Roma. Dan kemudian setelah Roma, nanti pada sekarang ini kita ada di future power. Kita ada di bagian kaki, telapak. Karena Roma sudah terjadi, saat Babylon sudah terjadi, Persia sudah terjadi, Greece sudah terjadi, Roma sudah terjadi. Kita sekarang ada di mana? Future power. Jadi sekarang masa kita sudah ada di future power. Tinggal kita lihat ada batu yang besar yang akan menghancurkan telapak kaki, dan batu itu menjadi pemerintahan Yesus di dunia ini, yaitu Millennium Kingdom. Ya, jadi pada saat zaman Daniel berada, Daniel masih ada di zaman 1-2 Medo Persia. Ya. Tapi setelah itu kemudian terjadi perebutan kekuasaan, kita sudah sampai di sini. Jadi head of gold itu adalah pemerintahan Nebukadnezar, silver itu adalah dari Persia, kemudian tembaga itu adalah pemerintahan Yunani, iron itu adalah Roma, dan terakhir itu adalah negeri keempat yang sekarang ini, yaitu yang akan pemerintahan antikris yang akan datang, yang sudah ada sekarang ini. Jadi ini adalah penglihatan kepada Nebukadnezar, adalah penglihatan tentang kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa di dunia ini. Yuk kita lanjut. Kemudian kita lihat nih, kita sekarang ada di mana tadi? Jari-jari. Sudah ada zaman Daniel. Daniel masuk ke zaman ke zaman kepala emas sama media Persia. Tapi pada zaman sekarang kita berdiri di tempat ini, pemerintahan kita sudah ada di jari-jari. Jadi pertama gold, silver, bronze itu tembaga. Kemudian di sini ada pertama Irak, kemudian Iran, Yunani, King of the South itu adalah Yunani. Kemudian nanti Roma dibagi menjadi dua. Roma dibagi menjadi dua, yaitu Roma Barat dan Roma Timur. Kenapa? Dari sini kita lihat bahwa ini Greece. Greece itu ada dua. Nanti Greece dibagi menjadi selatan dan utara. Kemudian legnya, kakinya dari apa? Besi. Kaki ini besi. Kaki besi ini melambangkan pemerintahan Roma. Roma dibagi menjadi Roma dua, Roma Barat dan Roma Timur. Kemudian dari Barat dan Timur, kemudian nanti masuk ke jari kaki. Dan kita sekarang ada di jari kaki. Lihat nih, bahwa kita tahu bahwa Roma dibagi dua. Saya belajar ini saya kaget juga. Roma itu ternyata kekaisaran Romawi itu besar sekali. Kita lihat bahwa di sini Roma dibagi menjadi dua.
Western Roman Empire dan Eastern Roman Empire. Dan kita lihat bahwa ada dua pemerintahan di Roma, satu di Rom Europe, satu lagi di Konstantinopel, yaitu Istanbul. Ya, Istanbul. Itu adalah dua-duanya itu milik Romawi. Istanbul dan Rom itu sama-sama milik Romawi. Jadi ini adalah Romawi Barat, ini adalah Romawi Timur. Kita lihat Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat itu termasuk Itali, Jerman, Itali, Milan, terus Itali, Milan, Roma, daerah sini nih. Afrika termasuk Roman. Afrika termasuk Roma. Jadi kita lihat bahwa kekuasaan, kita kalau lihat di peta itu daerah sini semua sama Afrika itu termasuk kekaisaran Romawi Barat. Kemudian daerah sini Konstantinopel, terus Mesir itu termasuk Romawi, Norway termasuk Romawi, Turki termasuk Romawi, Rusia juga daerah sini. Jadi kita lihat bahwa Romawi itu besar banget. Dan mereka bersatu di BRICS. Termasuk Arab Saudi. Jadi Romawi kita lihat bahwa Roma ada kakinya satu sama kanan. Yang West itu negara Europe, yang East negara Islam. Jadi Islamik, jadi seperti negara-negara daerah sini, Arab Saudi, Mesir, Istanbul di sini. Itu adalah Konstantinopel, itu adalah Romawi Timur. Jadi kita ada Romawi Timur, Romawi Barat. Kemudian yang di kaki, kita tahu BRICS yang kemarin, ada Arab Saudi masuk, ada Afrika masuk, ada Egypt masuk, ada Iran masuk. Jadi guys, kita sudah di akhir zaman. Guys, di dalam patung Nebukadnezar, kita sudah ada di bawah kaki-kaki, yaitu 10 kaki itu yang sebelah kiri, yang sebelah sini itu adalah apa? Negara Europe. Kaki ini ada 10 kaki negara Europe, yang sebelah sini negara apa? Islamic Caliphate. Wow, jadi kita sudah ada di dalam masa akhir zaman. Tinggal setelah mereka 10 raja, yaitu 10 kaki-kaki, 10 raja bersatu, nanti kemudian akan muncul si Antikris dan pasti rapture deh sebelum itu muncul. Sebelum Antikris muncul harus rapture duluan. Jadi guys, persiapkan dirimu karena kita sudah di kaki dan ini 10 raja sudah bersatu. Ini kemarin Argentina mau masuk nggak jadi? Jadi masih ada 10. Jadi Arab Saudi itu termasuk Kaisar Romawi di sini. Arab Saudi termasuk Kaisaran Romawi di sini. Itu masuk. Egypt termasuk di sini. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata begitu kekaisaran Romawi itu besar banget. Jadi yang kaki kiri negara-negara Islam, yang kaki kanan negara Europe, dan mereka bersatu dalam BRICS. Dan ini sudah kumpul 10 loh negaranya. Dan ini sudah digenapi bahwa 10 jari kaki dan 10 raja. Ya, 10 raja yang menggerakkan. Kita sudah di akhir zaman, guys. Yuk, kemudian lanjutnya. Nah, orang yang seperti Tuanku lihat, kaki dan jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk sebagian dari besi. Dari 10 negara itu ada yang lemah, ada yang kuat. Kaki sebagian dari besi, dari yang sebagian dari tanah liat. Itu dari sebagian tadi ada yang lemah dan yang kuat. Saya lihat ya benar. Rusia kuat enggak? Kuat. Cina kuat enggak? Kuat. Arab Saudi kuat enggak? Kuat. Tapi ada yang lemah. Nanti yang lemah hancur, disingkirkan. Kita lihat. Dari seperti sebagian lagi dari besi dan kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu keras seperti besi sesuai dengan Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah. Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian besar dari tanah liat. Demikian kerajaan itu akan sebagian kecil
sebagian menjadi keras, sebagian menjadi rapuh. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, mereka akan bercampur dalam perkawinan. Perkawinan tuh perkumpulan, tadi apa? Persatuan, kerjasama, tahu nggak? Mereka bercampur dalam perkawinan. Jadi mereka bertemu dalam organisasi atau kerjasama, ya. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan manusia, sebuah batu terungkit akan lepas dari gunung itu, meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahu padaku, Tuanku, apa yang terjadi kemudian hari, dan mimpi itu benar dapat dipercaya. Jadi nanti semua negara-negara yang bersatu dalam perkawinan kerjasama, hubungan diplomatik, hubungan diplomatik, hubungan politik, ekonomi yang kerjasama, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan nanti kerajaan Tuhan akan menghancurkan dari kaki-kaki ini, dan dia akan menjadi batu yang besar, dan kerajaan Tuhan akan yang Tuhan sendiri yang akan memimpin dunia ini menjadi raja di dunia kita selama 1000 tahun. Luar biasa. Ingat guys, kita sudah ada di akhir zaman. Jadi berjaga-jaga. Jadi walaupun ini dipengaruhi oleh negara yang besar, tapi hancur oleh pemerintahan. Tuhan akan datang dari surga untuk mengambil dunia, mengambil alih dunia, dan dia sendiri yang akan memerintah dunia. Ya, kemudian lanjutnya yuk. Nah, lalu sujudlah Nebukadnezar serta menyembah Daniel, dan diarahkan mempersembahkan korban bau-bauan kepada dia. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala langit, Allah dan berkuasa atas segala raja. Mengungkapkan rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja mempermuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh Babel, dan menjadi kepala semua orang yang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan kepada Babel, kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi pemerintahan di Babylon diserahkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Sedangkan Daniel menjadi penasehat raja. Daniel tinggal di istana untuk menjadi penasehat raja, sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego memerintah di bagian-bagian di kota di Babylon. Jadi promosi datangnya dari Tuhan. Ya, saat kita berseru sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhanlah yang menurunkan seseorang, Tuhan yang menaikkan seseorang. Yuk lanjut. Kita lihat kemudian ada lagi. Ini setelah Sadrak, Mesak, Abednego dinaikkan menjadi pemimpin di Babylon, digoyang enggak? Goyang pasti, itu digoyang ya. Kemudian Nebukadnezar membuat suatu patung emas, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil, penguasa, bupati, para penasehat, para bendahara, para hakim, semua kepadanya untuk menghadiri pentabisan patung. Menghadiri loh ya, pentabisan patung. Lalu berkumpullah para wakil raja, penguasa, bupati, penasehat, bendahara untuk menghadiri pentabisan patung. Lalu bersaurulah seorang bentara dengan suara nyaring. Nah, beginilah diarahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai macam bunyian. Maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan raja itu. Jadi siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi seperti saudara kita tuh. Kalau setiap azan, ya tah, jadi dia juga
Jadi juga seperti ada bunyi-bunyian. Kalau ada bunyi-bunyian gambus, dudut, sembah semua, sembah sujud patung. Ini terjadi loh nanti loh, ada akhir zaman loh. Jangan lihat ya, jangan macam-macam. Ini bisa terjadi loh. Nanti akan ada suara sirene. Kalau orang bilang sirene, jam berapa? Kamu harus sujud menyembah, harus sembahyang, sujud menyembah. Ini akan terjadi di akhir zaman. Apa yang terjadi di zaman ini pasti akan terjadi lagi. Kita lihat, kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, jembus, kamus, bunyi-bunyian, berbagai jenis bunyi-bunyian. Maka kamu harus sujud menyembah patung yang didirikan raja. Barang siapa tidak menyembah akan dicampakkan ke api menyala-nyala. Sebab itu segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, berbagai jenis bunyian, maka sujudlah orang dari segala bangsa suku menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi kalau ada bunyi-bunyian harus ngumpul menyembah semua. Kemudian kita lihat bagaimana mereka harus ngumpul menyembah. 3 orang itu tidak mau menyembah sampai akhirnya dimasukkan ke dalam api. Yuk lanjut. Pada waktu itu juga tampillah beberapa kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus harus sujud. Tetap bahwa siapa tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Dan beberapa orang Yahudi kepada mereka di wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Mereka tidak memuja dewa Tuanku, tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dengan geram untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap, berkatalah Nebukadnezar, apakah benar Sadrak, Mesak, Abednego kamu tidak mau memuja dewaku dan menyembah patung emas? Jadi Sadrak, Mesak, Abednego jadi kepala di situ, udah tahu dia bahwa cara beribadah mereka pun dipersoalkan. Bukankah hari ini kita cara beribadah dipersoalkan? Betul? Banyak yang lagi persekutuan ditutup, disuruh berhenti. Hari ini juga hari yang sama, bahwa mereka cara beribadah juga dipermasalahkan. Jadi akhirnya mereka disuruh menyembah patung raja. Padahal orang tahu bahwa mereka menyembah Tuhannya mereka, bukan Tuhan orang Babylon. Orang Yehuda, orang Israel punya Tuhan sendiri. Dia di pembuangan, yaitu Babylon, dan mereka harus menyembah Tuhannya Babylon, ya. Dan mereka tidak mau dipersoalankan. Kemudian yuk lanjut. Jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gembus, sujudlah menyembah patung. Jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyalanya. Dan katanya, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, tidak gunanya kami menjawab kepada raja tentang hal ini. Tetapi jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Itu adalah iman yang dahsyat. Jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tetap dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu raja. Dari penyelapian dan dari tanganmu. Jika Allah kami, Dia akan mau sanggup, Allah kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala dari dalam tanganmu raja. Tetapi seandainya Allah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, seandainya Tuhan tidak melepaskan aku, enggak apa-apa. Mati pun enggak apa-apa. Aku tetap tidak mau menyembah patung raja. Itu iman yang sampai mati. Bukankah Yesus juga rela mati bagi kita? Kita pun harus juga rela mati bagi Tuhan. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Kemudian
dipanaskan perapian 7 kali lipat daripada biasanya. Kepada beberapa orang yang kuat, tentaranya diperintahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, jadi semua di sini selalu bunyi-bunyi orang berkumpul harus nyembah. Orang setiap hari orang bisa terjadi loh. Ingat ya, zaman Antikris akan terjadi seperti kayak gini, ya. Ya, kita harus dituntut untuk seperti beriman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yuk, kemudian lanjutnya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka yang lain dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, Sadrak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan tangan terikat. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar lalu bangun dan berkata, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Iya benar Raja, ada 3 orang. Tetapi kok ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Yang tadinya terikat, tetapi Nebukadnezar melihat ada 3 orang plus 1, ada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus ya jelas. Ya, ada satu lagi yang berjalan bersama dengan bebas di tengah api. Mereka tidak terluka dan yang keempat sepertinya anak dewa. Jadi Nebukadnezar melihat ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api, mereka melihat bahwa tangan mereka terlepas dari ikatan dan ada 4 orang yang bersama dia di dalam api. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu, Sadrak, Mesak, Abednego, datanglah kemari, keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Dan para wakil raja, penguasa, bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Ya, kita lanjut ayatnya. Terus berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dari sini kita bisa belajar bahwa mujizat yang Tuhan lakukan itu membuat Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang besar. Ya, Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya dan telah menaruh percaya kepadanya, melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah mereka kecuali Allah mereka. Bahkan raja pun sadar, gila ya, ini mau menyerahkan tubuh mereka untuk mati demi Allah mereka. Ya, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ada promosi di sini. Setelah engkau melakukan untuk Tuhan, engkau akan dipromosikan Tuhan. Di sini Sadrak, Mesak, Abednego dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi. Dan kita belajar bahwa apa yang terjadi di masa Sadrak, Abednego akan terjadi di masa Antikris nanti. Jadi nanti akan terjadi penyembahan kepada satu orang, satu pemerintahan, satu pemerintahan, satu agama, satu mata uang. Nanti akan terjadi lewat persatuan dunia ini. Kita akan disuruh menyembah Antikris dan akan menjadi tes bagi iman kita. Seperti iman pada Sadrak, Mesak, Abednego dan iman kepada Daniel. Nanti pada masa pemerintahan Antikris ini akan terjadi. Tapi ingat
Barang siapa yang engkau mau rela menyerahkan nyawanya seperti Sadrak, Meshak, Abednego, engkau akan mendapatkan reward daripada Tuhan. Tetapi barang siapa yang takut karena ketakutan dia menyerahkan nyawanya, engkau akan menjadi milik dari si antikris. Ingat, zaman ini akan terjadi lagi dan kita harus bersiap-siap. Siap-siap, kita akan belajar seperti imannya Daniel, imannya Sadrak, Meshak, Abednego. Yuk lanjut. Kita lanjut. Nah, kemudian ini lagi Nebukadnezar bermimpi. Setelah tadi mimpi tentang dunia, ini adalah mimpi tentang kehancuran Nebukadnezar, ya. Mimpi tentang pemerintahan dunia, Nebukadnezar bermimpi lagi tentang kehancurannya dia. Kita belajar. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang. Aku mendapat mimpi yang mengejutkan, sama mengeluarkan titah. Mengeluarkan titah, orang-orang datang, tidak ada yang bisa, yang datang Daniel lagi. Karena Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi. Akhirnya Daniel menghadap aku, kemudian mimpinya gini. Di tengah-tengah mimpiku bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daunnya indah, daunnya berlimpah-limpah. Ada daunnya indah, daunnya berlimpah-limpah. Ada tempat bernaung. Di bawahnya ada bernaung pohon-pohon dan segala makhluk mendapatkan makanan dari dia. Bukankah raja itu yang bekerja banyak? Banyak yang mencari makan, banyak yang ngambil buahnya. Jadi pohon ini menaungi banyak orang, bahkan banyak binatang berteduh di bawahnya. Ya, itu dia menceritakan tentang aku bermimpi sebuah pohon yang besar. Pohon itu banyak orang yang berdiam di dalamnya, banyak makhluk, banyak buah, banyak menghasilkan buah, menghasilkan daun, pohon-pohon burung-burung berlindung. Kemudian yuk kita lihat ayatnya. Kemudian dalam penglihatan kudapati seorang dari tidurku tampak penjaga, seorang kudus turun dari surga, dari langit. Ia berseru, tebang pohon itu, potong dahannya, gugurkan daun-daunnya, hamburkan buahnya, biarlah binatang dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Jadi Tuhan bilang kalau dirimu tidak menghasilkan buah akan ditebang. Ini juga ini menghasilkan buah tapi bukan buat Tuhan, untuk dirinya sendiri. Tetap sama Tuhan ditebang. Kita lihat. Tetapi biarkanlah tanggulnya tinggal di dalam tanah. Tanggul tuh jadi dia nebang tidak sampai habis. Tapi dibiarkan tanggulnya. Tetapi dibubarkan. Buah, daun, semua pohon-pohonnya, daunnya dibubarkan. Biarkan tanggulnya tinggal di tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga, rumput muda, dan biarlah ia dibasahi dengan embun langit. Biarlah hati manusianya berubah, diberikan kepadanya hati binatang. Dan demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa. Titah ini adalah menurut putusan penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa, Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat. Jadi kalau kamu sekarang dapat kedudukan tinggi, dapat posisi, dapat jabatan, jangan sombong. Orang yang sombong kayak si Nebukadnezar, Tuhan bisa hancurkan. Ya, jadi sekalipun dia banyak, hebat, tanamannya tinggi, tapi keputusan Tuhan untuk menghancurkan akan dihancurkan. Yuk kita lihat ayatnya. Arti mimpi. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar sampai ke langit, terlihat sampai ke bumi. Tuanku itu raja. Tuanku yang telah bertambah besar, hebat, kekuasaannya sampai ke langit, kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tetapi Tuanku dihalau di antara manusia, dari tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang. Bayangkan orang raja yang berkuasa
ya sama Tuhan dibuat jadi binatang, jadi gila, jadi edan, ya, jadi edan. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Demikian akan berlaku Tuanku sampai 7 masa berlalu, sampai Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, yaitu kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera setelah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang empunya kekuasaan. Jadi bagi orang-orang yang sombong, yang merasa bahwa apa yang kau lakukan sesuai dengan kekuatanmu sendiri, kepandaianmu sendiri, engkau akan dibuat Tuhan seperti Nebukadnezar. Sampai engkau mengakui bahwa oh, semua itu rezeki yang aku punya dari Tuhan. Jabatan yang Tuhan berikan adalah dari Tuhan. Semua promosi yang aku dapat itu dari Tuhan. Baru kamu akan dikembalikan. Jadi ini ceritanya bahwa kenapa jadi Nebukadnezar diberi mimpi oleh Tuhan bahwa pohon itu melambangkan dia yang kekuasaannya banyak, yang pemerintahnya besar, tetapi dia membanggakan diri sendiri. Tuhan bisa hancurkan, bisa tebang sewaktu-waktu, sampai dia akan dikembalikan setelah dia mengakui bahwa kekuasaan manusia dipegang oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang memegang, dan Tuhan berhak bisa memberikan kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Sekalipun itu orang bodoh, sekalipun itu orang miskin, Tuhan bisa mengangkat orang itu. Jadi bukan oleh kepandaian manusia. Akhirnya Nebukadnezar diberikan hati binatang, dia dihalau dari istana dan diberi makan rumput. Sampai kita lihat ayatnya. Sampai nah, ini ceritanya ya. Setelah lewat 2 bulan ketika ia berjalan di atas Babel, ini tadi ngimpi ya, itu tadi ngimpi ya. Kenapa? Tuhan sudah tahu hati Nebukadnezar bahwa dia hatinya sombong. Kita lihat. Jadi mimpi itu sebelum terjadinya ini. Kita lihat. Berkatalah ya, bukankah Babel yang besar itu kubangun dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku, telah kebangun untuk apa? Menjadi kota kerajaan. Jadi kalau kamu bersaksi ku bukan Tuhan, itu namanya sudah ada roh kesombongan, roh untuk diri sendiri. Kamu sudah membuat ilah lain di dalam hidupmu. Ilahnya yaitu kamu sendiri, bukan Tuhan di dalam hatimu. Ilahnya adalah kamu sendiri. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini Nebukadnezar membawa semua yang dia lakukan itu kekuatannya dia. Baru saja dia selesai bicara, suara belum habis bicara, suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu Raja Nebukadnezar, kerajaan telah beralih kepadamu. Engkau dihalau dari manusia, dari tempat tinggalmu, dari antara binatang di padang. Kepadamu diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikian akan berlalu sampai 7 masa. Dihukum Tuhan 7 tahun. Aduh, kasihan tuh. Dihukum sama Tuhan 7 tahun, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, kukunya seperti burung. Ya, jadi kita lihat bahwa ada ayat bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi pada saat Nebukadnezar merendahkan hati, dia diangkat kembali oleh Tuhan. Ya, kita lihat bacanya ayatnya Lukas. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Kalau engkau kaya tapi engkau tidak mau tunduk sama Tuhan, kekayaanmu itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Seperti Nebukadnezar, kekayaannya, posisinya, kedudukannya dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya kemudian. Nah, Nebukadnezar dipulihkan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Kemudian setelah 7 tahun, Nebukadnezar melihat Tuhan akal budiku kembali, yang tadinya sedeng dibuat miring seon, dikembalikan lagi sama Tuhan. Akhirnya dia menghadap Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kerajaanku. Wow. Lalu aku memuji yang maha tinggi, membesarkan, memuliakan yang hidup yang kekal, dan kekuasaannya adalah kekuasaan kekal, kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk di dunia, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali jugalah kebesaran kemuliaanku untuk kemakmuran kerajaanku. Para menteri dan pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ya, dan sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berhati congkak. Jadi tidak boleh kita congkak, karena apapun yang kita lakukan Tuhan bisa buat itu bisa dihancurkan oleh Tuhan. Sekalipun kelihatan hebat di mata manusia, belum tentu hebat di mata Tuhan. Ya, kemudian kita lanjut. Lah, ini kemudian habis ini kita selesai. Raja Belsyazar ini adalah keturunan daripada Nebukadnezar. Dari sini kerajaannya mulai berpindah. Tadi yang kepala emas apa? Babylon. Kemudian perak apa? Media Persia. Ini kerajaannya mulai dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa dihancurkan? Karena penerus dari Nebukadnezar tidak menghormati Tuhan. Belsyazar ini adalah penerus anak dari Nebukadnezar. Kita lihat ayatnya. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan besar untuk pembesarnya 1000 orang. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa berkas dari emas perak yang telah diambil Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci, supaya raja, pembesar, istri, dan para gundi mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas perak itu, diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para gundi, mereka minum dari perkakas itu. Ayat 4, lihat, mereka minum anggur dan memuji dewa dari emas dan perak, dewa dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu Tuhan marah. Tampaklah jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja depan kaki Gian, dan raja melihat punggung tangan itu yang menulis. Mukanya menjadi pucat, pikirannya menggelisahkan, sendi-sendi pangkalnya menjadi lemas, lututnya berantukan. Jadi Belsyazar itu anaknya Nebukadnezar mengambil barang-barang dari bait Allah untuk pesta pora dengan gundi-gundinya, dengan di kerajaan, sambil dia memuji-muji dewa dari emas, perak, dan batu. Jadi pesta yang mereka lakukan tidak memuliakan Tuhan, padahal mereka membawa perkakas dari bait Allah, perkakas yang dibuat kuduskan oleh Tuhan, yang dibuat bagi Tuhan, dikuduskan di rumah bait Allah, dibuat oleh pesta-pesta dan untuk memuja-muja dewa lain. Begitu marahnya Tuhan. Kemudian yuk ayatnya lagi. Lah, lalu dibawanya Daniel menghadap raja biasa, karena ada tulisan di itu, dia bingung. Lalu dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh. Kemudian Belsyazar bilang, ku dengar engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, bahwa padamu ada kecerahan, akal, budi, dan hikmat. Tetapi ku dengar bahwa engkau tidak dapat memberikan makna dengan yang menguraikan
kusutan. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya kepadamu, kamu akan tak kenakan pakaian ungu, pada lehermu dikalungkan rantai emas. Dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Jadi Daniel kalau bisa mengartikan apa tulisan itu, akan diberikan pakaian ungu, perhiasan, dan orang ketiga. Lalu Tuanku Raja Maha Tinggi telah memberitakan kekuasaan kepada raja. Yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Oleh karena kebesaran yang diberikannya, maka takut gentarlah orang-orang itu dari segala bangsa, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikan siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, keras kepala, angkuh, maka dijatuhkan kerajaannya, diambil daripadanya, dia dihalau dari manusia, diberikan hati binatang. Ya, terus selanjutnya, tetapi engkau tidak belajar dari itu. Jadi anaknya harusnya melihat bagaimana Tuhan berkuasa atas Nebukadnezar. Nebukadnezar setelah dia baik, dia diberkati. Tapi setelah tinggi hati dihancurkan, dihalau dari pemerintahan, dari kerajaan, dikasih hati binatang, dijadikan naga sinting, kemudian dia makan harusnya anaknya bisa melihat, tetapi anaknya tidak belajar. Yuk lihat. Tetapi Tuanku Belsasar, anaknya tidak merendahkan diri walaupun Tuhan mengerti semua ini. Anaknya ngerti tuh apa yang terjadi pada bapaknya. Bapaknya jadi binatang, anaknya ngerti gak? Pasti ngerti dong. Anaknya jadi binatang, bapaknya jadi bintang. Tetapi Tuanku Belsasar telah mengetahui semuanya ini. Tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa kepada Tuanku. Tuanku makan minum dengan pembesar, dan Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak, tembaga, kayu, dan yang tidak dapat melihat, mendengar, mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah, tidak Tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku, menentukan segala jalan Tuanku. Jadi sebab itu ia menyuruh punggung tangan dan menuliskan seperti ini: mene 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 tekel upharsin. Ya, artinya mene, pemerintahan Tuanku dihitung Allah telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah, diberikan kepada orang Media Persia. Jadi mimpi Nebukadnezar terjadi. Atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian ungu, lehernya dikalungkan rantai emas. Dimaklumkan tentang dia bahwa dia dalam kerajaan akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi pada malam itu juga Belsasar dibunuh. Setelah dia pesta-pesta, ada orang masuk lewat kerajaannya, dan saat itu Belsasar dibunuh. Di semua pemerintahan diambil alih oleh kerajaan Media Persia. Jadi sudah beralih waktu zaman Daniel. Dari zaman kepala emas masuk ke zaman perak, yaitu kerajaan Persia. Nah, setelah itu baru masuk ke zaman Darius. Darius itu Media Persia. Ya, jadi kita tahu bahwa Daniel ini banyak diberikan nubuat tentang akhir zaman. Ini banget berkaitan erat dengan kitab Wahyu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita sudah masuk di dalam jari-jari kaki. Terus habis itu ya Daniel, ya kita lihat Daniel di gua singa. Ini adalah zaman pemerintahan tahun ketiga orang Persia. Daniel jadi orang Persia. Jadi Daniel itu hidup di masa sampai dibuang 2 kali. Dia dibuang ke Babylon, diambil lagi orang Babylon. Sama orang Persia, Daniel diambil lagi karena
kecerdasannya, karena kepandaiannya, karena kesetiaannya, dan karena dia orang-orang yang dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, jadi orang pada takut sama dia. Karena dia cerdas, maka di zaman pemerintahan orang Persia pun Daniel dipakai oleh raja. Ya, saya lanjutkan minggu depan karena kami Daniel cukup banyak juga. Ya, itu cukup banyak juga. Yang terakhir Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Kita tahu, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu adalah janji Tuhan. Ya, jadi jangan takut. When you go to water, you will not drown. When you go in the fire, you will be burned. Itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa pemerintahan manusia itu dipegang oleh Tuhan. Semua kontrol ada di tangan Tuhan. Kita tidak usah takut pada saat kita berserah kepada Tuhan. Kita terus berdoa seperti Daniel berdoa 3 kali sehari. Kita percaya bahwa kita dilindungi, disertai. Ya, bahkan kita diberikan hikmat atau rahasia seperti Daniel, diperlihatkan rahasia-rahasia ke depan supaya kita bisa prepare untuk everything yang akan terjadi di depan. Amin. Mari kita siapkan diri untuk menghadapi akhir zaman ini. Ingat, kita harus punya iman seperti Daniel, kita harus punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadapi dunia yang akan terjadi, pemerintahan-pemerintahan yang akan terjadi, pemerintahan manusia. Di sini kita dilihat, kita tidak akan, we will not bow to the God of man. Kita tidak akan menyembah kepada Allah dari manusia, tetapi kita akan menyembah kepada Tuhan Yahweh semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan menyembah manusia, bukan manusia yang kita sembah, tetapi hanya Yesus Kristus. Ya, seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, seperti imannya Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung raja, tidak mau menyembah Nebukadnezar, sekalipun dia harus mati. Dan kita harus memiliki iman yang sama. Kita tidak akan menyembah siapapun selain kepada Tuhan Yesus yang kita sembah.